Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, dan ini adalah TDS meter, alat buat mengukur berapa miligramkah mineral yang terlarut di dalam suatu larutan. Dan pada video sebelumnya yang ini, kita sudah belajar bersama bahwa dengan alat TDS meter, kita bisa mendeteksi keaslian kandungan suatu pupuk biar nggak rugi sampai puluhan juta rupiah. Dan pada video kali ini, kita bakalan bahas bagaimana cara pengukuran TDS dan juga EC meter ini. Kemudian kita juga akan melakukan kalibrasi biar alatnya ini tuh akurat, serta kita juga akan membuat larutan kalibrasi TDS meternya tanpa perlu melakukan pembelian. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BEM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, di dalam menentukan kualitas dari suatu larutan, ada dua istilah yang mesti kita pahamin, yaitu TDS atau Total Dissolved Solids yang merupakan angka yang menunjukkan jumlah total mineral yang terlarut di dalam suatu larutan, dan yang kedua yaitu EC atau Electrical Conductivity, yaitu angka yang menunjukkan seberapa kuat suatu larutan itu dalam menghantarkan suatu arus listrik. TDS diukur dengan satuan part per million, sedangkan EC itu diukur dengan satuan microsiemens per centimeter. Dan secara pengukurannya, TDS dihitung dengan rumus EC dikali dengan faktor konversi, di mana faktor konversi tersebut antara 0,5 dan juga 0,64. Dan sekarang mari kita uji coba mengukur larutan MKP buatan saya ya sahabat tani. Dan tutorialnya udah ada loh di channel ini, silahkan tonton ya. Dan mari kita ukur berapakah nilai TDS-nya. Dan pastikan pengukurannya adalah ppm ya sahabat tani. Nah, ternyata nilainya adalah 2220 ppm. Dan coba kita ganti pengukurannya menjadi EC. Maka nilai hasil pengukurannya adalah 4450 mikrosiemens per centimeter. Maka faktor konversi dari TDS meter yang saya gunakan ini tuh adalah 0,5. Nah, sudah paham kan ya sahabat ini tentang cara pakai TDS meter dan juga EC meter ini? Dan buat Anda yang bertanya gitu kan, berapa kebutuhan TDS tanaman baik masa vegetatif dan juga masa generatif, maka ini dia ya sahabat tani gambar tabelnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut tentang angka-angkanya ini ya sahabat tani, silahkan tonton pada video yang ini. Maka mari kita lanjutkan bagaimana cara mengkalibrasi TDS atau EC meternya. Terlebih dahulu kita membutuhkan suatu larutan kalibrasinya, dan kalau di Shopee atau Tokopedia ya sahabat tani banyak kok dijual. Tapi kita juga bisa loh ya sahabat tani bikin sendiri, di mana menurut North Dakota State University pada artikel berjudul Using Electrical Conductivity and Total Dissolved Solids Meter to Field Test Water Quality, maka untuk melakukan kalibrasi TDS meter kita bisa menggunakan larutan NaCl. Nah, tahu NaCl kan? Garam loh ya sahabat tani. Dan untuk mengkalibrasinya, bahan pertama yang kita perlukan yaitu air suling ya sahabat tani, atau biasa dikenal dengan istilah aquades gitu kan. Kemudian bahan kedua yaitu garam dapur. Dan menurut penelitiannya, garam dapur ini memiliki kandungan NaCl sebesar 98% plus yodium dengan persentase tertentu. Dan sekarang mari kita buat bersama larutannya. Untuk menghasilkan TDS senilai 500 ppm, artinya yang mesti ditambahkan adalah 500 mg per liter airnya.
Tapi buat menghemat bahan ya sahabat tani, maka kita cukup bikin 1/5-nya aja. Maka kita perlu siapkan air pelarutnya sebanyak 200 ml. Dan kalau kita pakai timbangan ya sahabat tani, maka cukup timbang aja seberat 200 gram. Jika sudah, kemudian kita siapkan timbangan mini. Dan kenapa timbangan mini gitu ya sahabat tani ya kan? Karena skala pengukurannya bisa sampai koma-koma gram gitu ya sahabat tani. Nah, jadi kita timbang sebanyak 0,1 gram. Jika sudah, baru kita tuangkan pada airnya. Kemudian kita aduk selama kurang lebih 2-3 menit. Dan pastikan aduk terus ya sahabat tani supaya NaCl-nya benar-benar bisa terlarut. Lalu kalau sudah, maka kita sudah mendapatkan 200 ml larutan NaCl dengan nilai ppm kurang lebih 500 ppm. Dan ini tuh akurasinya adalah 95% gitu ya sahabat tani. Dan masih dalam toleransi kewajaran pengukuran. Dan dalam proses kalibrasinya, kita cukup ambil beberapa mililiter aja dan sisanya boleh kita simpan buat pengukuran yang selanjutnya. Nah, mari kita coba taruhkan TDS meter yang sudah terkalibrasi. Dan nilainya adalah 491 ppm ya sahabat tani ya kan? Sekarang kita taruh TDS meter yang kedua. Nah, 487 loh ya kan? Dan memang juga ini tuh sudah saya kalibrasi juga loh ya sahabat tani. Dan cara kalibrasinya tuh gampang kok ya sahabat tani. Nah, caranya pastikan pengukurannya adalah EC ya sahabat tani. Kemudian pencet tombol call selama 5-7 detik, kemudian lepaskan. Nah, setelah kita lepas, maka angkanya bakalan berkedip. Lalu tinggal kita sesuaikan aja nilai EC-nya. Nah, tombol call-nya buat naikin gitu ya sahabat tani. Dan makin kita pencet lama, makin cepat loh ya sahabat tani naiknya. Dan tombol hold di bawahnya itu buat nurunin loh ya sahabat tani. Dan kalau faktanya kurang-kurang dikit apa lebih-lebih dikit gitu ya sahabat tani masih nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting nggak lebih dari kesalahan sebesar 5% gitu ya sahabat tani. Maka kalau sudah tidak berkedip lagi, maka kita sudah selesai melakukan kalibrasi TDS meternya. Nah, dan buat Anda yang bertanya berapa harga TDS meternya ya nggak sahabat tani, maka ini tuh harganya kurang lebih 50 ribuan aja loh ya sahabat tani. Saya beli secara online plus ongkir-ongkirnya itu sekitar 60 lebih dikit gitu ya sahabat tani. Nah, ini saya lagi mengkalibrasi TDS meter punya petani-petani saya di sini. Nah, jadi bagi saya ya sahabat tani semuanya, petani saya yang memang serius bertani, saya wajibkan memiliki TDS meter. Selain buat mencegah kebeli pupuk yang kandungannya palsu gitu ya sahabat tani, juga biar pengukuran unsur hara pada tanaman jadi jauh lebih presisi lagi. Nah, gampang kan ya sahabat tani cara kalibrasinya? Jadi untuk larutannya cukup modal beberapa ratus perak aja ya sahabat tani. Kita sudah bisa menghemat untuk tidak membeli larutan yang dijual secara online bahkan puluhan ribu rupiah ya sahabat tani. Dan harapan saya ya sahabat tani, kalau kita semua bisa membuat sendiri apa yang kita butuhkan, maka petani jadi jauh lebih berdaulat ya enggak? Dan pastinya usaha taninya bisa di bawah kendali kita sendiri gitu ya sahabat tani. Gimana? Mantap apa mantap banget? Lalu mungkin di antara Anda gitu kan ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya
TDS atau EC meter yang saya miliki, metode kalibrasinya itu bukan penyesuaian, tapi harus ditancepin pada larutan ppm atau EC yang tertentu, ya enggak? Maka gampang aja loh ya sahabat tani, tinggal kita ketahui dulu berapa nilai ppm atau EC yang kita inginkan. Misal nilai ppm yang diinginkan adalah 1382, artinya tinggal larutkan garam atau NaCl sebanyak 1382 mg ke dalam 1 liter air, atau misal nilai EC 1400 gitu ya sahabat tani. Kan udah jelas loh ya sahabat tani, nilai EC itu 2 kalinya ppm, ya enggak? Artinya tinggal kita larutkan aja sebanyak 700 mg garam atau 0,7 gram garam ke dalam 1 liter air gitu ya sahabat tani. Dan saya yakin sampai di sini juga pasti bakalan ada yang bertanya gitu kan, kalau misalnya saya nggak punya timbangan mini, ya nggak, gimana gitu kan? Oke, saya kasih alternatif gitu ya sahabat tani, yaitu naikkan volume air pengencernya. Kalau misal Anda pakai 2 liter pengencer, maka Anda bisa menambahkan sebanyak 1 gram garam. Kemudian kalau Anda gunakan pelarut sebanyak 20 liter, maka Anda bisa tambahkan garamnya itu sebanyak 10 gram. Dan makin besar nilai pelarut, maka makin tinggi juga loh ya sahabat tani kemungkinan dari akurasi pengukuran kalibrasinya gitu ya sahabat tani. Dan metode kalibrasi alternatif lainnya, Anda juga bisa gunakan TDS meter yang menurut Anda sudah akurat buat membuat nilai EC atau ppm yang Anda inginkan. Kalau sudah dapat nilainya gitu ya sahabat tani, maka larutan tersebut bisa Anda gunakan buat mengkalibrasi TDS meter atau EC meter yang belum akurat gitu ya sahabat tani. Oke? Gimana? Bermanfaat apa bermanfaat banget ya sahabat tani? Ayo. Maka kalau bermanfaat, boleh bantu saya sahabat tani buat sebarkan informasi ini biar makin banyak yang tahu cara kalibrasinya juga gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.